Di video kali ini kita akan membahas soal matematika dari buku Mandiri untuk SMP kelas 9. Tentunya ini adalah buku Mandiri untuk kurikulum 2013 edisi revisi. Kita akan berlatih tentang sifat-sifat bilangan berpangkat yang terambil dari latihan 1.2 halaman 3-4. Langsung kita simak ya ke soalnya dan pembahasannya. Soal nomor 26, nilai 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 2 hasilnya adalah, kalau bilangan pokoknya ini sama, maka hasilnya adalah bilangan pokok yang sama. Kalau operasinya ini adalah dikali, maka perpangkatannya ini bisa kita tambahkan. Jadi 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 28 kita disuruh mencari yang benar. So, kita buktikan untuk pernyataan yang A, apakah 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 3 hasilnya adalah 10 pangkat 5? Salah ya, karena ini harus tandanya adalah dikali. Maka kalau tanda operasinya dikali, pangkatnya ini baru bisa ditambahkan ya. Jadi karena ini adalah bilangan tanda operasinya adalah tambah, maka kalimat ini menjadi salah. Yang B, kita lihat di sini bilangan berulangnya itu adalah 4 pangkat 5, bukan? 4 pangkat 5 ditulis sebanyak 4 kali. Jadi bukan 5 kali 4 pangkat 5, tetapi ini ditulisnya adalah 4 kali 4 pangkat 5. Jadi pernyataan yang B adalah salah, jangan pilih yang B ya. Nah, bagaimana yang C? C adalah 8 kali 2 pangkat 5. Nah, kita tahu kalau 8 ini kita bisa ganti menjadi 2 pangkat 3, kan? Ya, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka kita kali 2 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah, karena bilangan pokoknya adalah sama, yaitu 2, maka 3 ini kita tambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 8. So, pernyataan yang benar adalah yang C. Ya. Bagaimana dengan yang D? Yang D kalau kita buktikan, ini adalah 9 kali 3 pangkat 3, itu artinya adalah 3 sebanyak 3 dan dikalikan semuanya. Jadi ini artinya adalah 9 kali 3 kali 3, ini adalah 9, bukan? Nah, kita kalikan dengan 3. Jadi ini artinya adalah 9-nya ada 2, yaitu 9 pangkat 2 kali 3 ya. Jadi pernyataan yang D adalah salah. So, jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Soal nomor 30, di sini ada 3 pernyataan dan kita pilih pernyataan yang benar ya. Kita buktikan untuk pernyataan pertama, dia bilang A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 8. Nah, kalau di sini kita lihat bilangan pokoknya adalah sama, maka kalau dua bilangan ini dikalikan, maka bilangan pangkatnya ini kita bisa langsung tambahkan. Jadi 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. It's true. Oke. Nah, kemudian lanjut ke pernyataan kedua. Dia bilang kalau A pangkat 5 dipangkatkan 2, hasilnya adalah A pangkat 10. Apakah benar? Ya, karena pangkat kalau dipangkatkan lagi itu artinya dikali ya, sama saja dengan dikali. Jadi A pangkat 5 kali 2 hasilnya adalah A pangkat 10. It's true. Bagaimana dengan pernyataan ketiga? 2A yang dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 8A pangkat 3 ya. Ini artinya adalah 8 dikali A pangkat 3. Nah, sekarang kita buktikan. Dalam kurung ini dipangkatkan 3. Nah, artinya adalah 2 pangkat 3 dan A juga pangkat 3. Jadi
2 dan A yang di dalam kurung ini sama-sama dikenai dengan pangkat. Jadi sama-sama punya pangkat 3 seperti itu ya. Nah, sehingga kalimat ini kita bisa hitung kalau 2 pangkat 3 ini adalah 8. Oke. Jadi 8 kali A pangkat 3, it's true. So, pernyataan 1, 2, dan 3 adalah benar. Jadi kita pilihnya yang D. Soal nomor 31. Perhatikan, artinya di sini adalah 2 kali kurung ditambah 1 kali kurung. Bukan? Ya, jadi ditambah kurung itu artinya adalah ada 1 kurungan, ya kan, yaitu 3 pangkat A. Jadi ini ada 2 kurungan ditambah 1 kurungan, ini artinya ada 3 kurungan. Nah, yang dikurung sama kan, jadi ini adalah 3 pangkat A ya. Nah, ini artinya 3 ini mempunyai pangkat, yaitu pangkat 1. Oke, karena ini artinya adalah 3 kali 3 pangkat A, karena bilangan pokoknya adalah sama, saya tulis di sini, sehingga kalau pangkat itu bilangan pokoknya dikalikan, maka pangkatnya ditambah, ya kan? Jadi 1 ditambah A. Boleh juga kita balik menjadi 3 pangkat A ditambah 1. Ini sah-sah saja ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi yang perlu diingat di sini, hati-hati dalam menghitung atau mengoperasikan bilangan berpangkat. Kalian harus tahu dan harus perhatikan bilangan pokoknya ini diapakan. Kalau dikalikan itu berarti pangkatnya ditambah, ya kan? Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu artinya adalah pangkatnya dikali. Oke. Kalau masih pusing, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nah, perhatikan bentuk sederhana dari 10 pangkat 12 dibagi 10.000 ya. Perhatikan nolnya yang di 10.000, ini nolnya ada berapa? Ada 4, ya kan? Berarti ini artinya adalah 10 pangkatnya 4. Kalau di sini berarti 10 pangkat 12 tetap. Nah, kalau dikali, ya kan, operasinya adalah dikali, maka bilangan pangkatnya kita tambah. Kalau dibagi, berarti bilangan pangkatnya adalah dikurangi. Ya, nah seperti ini. Bilangan pokoknya tetap 10. Berarti 12 dikurangi 4, ini hasilnya adalah 8. So, the answer is D. Oke. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 34. Di sini kita pilih pernyataan yang tidak benar atau salah. Ya, ingat pernyataan yang salah. Kita coba untuk pernyataan pertama, yaitu A pangkat 20 dibagi, berarti ini pangkatnya dikurangi. Ya, 20 kurangi 10 adalah 10, benar. Kemudian perhatikan 24 2 pangkat A dibagi 3 pangkat 2 pangkat A, 24 kali 2 pangkat A dibagi 3 kali 2 pangkat A, itu hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah, apakah benar? Perhatikan bentuk ini kalau kita jadikan bentuk pecahan, saya kerjakan di sini ya. Jadi 24 kali dalam kurung dibagi 3 kali dalam kurung, seperti ini ya, kurungannya sama, yaitu 2 pangkat A. Nah, maka kurungan ini karena sama bisa dicoret, ya kan? Sehingga menjadi 24 dibagi 3. Nah, ini adalah hasilnya adalah 8, ya. Nah, 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Jadi pernyataan B adalah benar. Nah, bagaimana dengan bentuk seperti ini? Ini adalah 5 pangkat 3A dibagi 5 pangkat A. Nah, kita lihat bilangan pokoknya ini adalah sama-sama 5. Berarti yang bermasalah di sini hanya perpangkatannya saja. Jadi, perhatikan, karena dibagi, maka ini artinya adalah dikurangi.
ya. Jadi 3A dikurangi A hasilnya adalah 2A. Nah, ini adalah benar. Ya. Jadi yang tidak benar apakah D? Nah, kita perhatikan ya. Kalau D ini 18 kali kurung dibagi 6 kali kurung. Nah, kita tahu seperti soal atau pernyataan yang B, dimana di dalam kurungnya ini bisa kita coret, ya kan? Tinggallah 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Nah, tapi jawaban di sini ada 3A, masih ada 3 pangkat A-nya ya. Jadi inilah yang kurang tepat atau tidak benar. Oke. Semoga kalian paham, tapi kalau tidak paham lanjut ke slide berikutnya ya. Makanya jangan skip video ini. Tetap lanjut sampai selesai. Nah, untuk soal nomor 37 kita akan mencari bentuk yang tidak senilai atau bukan sama dengan A pangkat 12. Nah, kalau kita perhatikan A di sini adalah A pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan dikali kan? Ini hasilnya adalah A pangkat 12. Nah, dengan cara yang sama silahkan cari yang bukan A pangkat 12. Komen ya jawaban kalian. Kita lanjut ke soal nomor 39. Nah, di sini ada A pangkat 12 kita kalikan dengan B pangkat 15. Ini hasilnya akan sama dengan A pangkat P dikali B pangkat Q yang dipangkatkan 3. Atau bahasa Indonesianya bisa dibilang A pangkat 12 kali B pangkat 15 ini sama dengan pangkat 3 dari A pangkat P kali B pangkat Q. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita buka ya persamaannya itu akan menjadi A pangkat 12 kali B pangkat 15. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu artinya pangkatnya dikali, bukan? Jadi A pangkat 3P dikali B pangkat 3Q. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa 3P ini sama dengan 12. Ya, saya tulis di sini 3P itu sama dengan 12, maka P-nya adalah 12 dibagi 3. P-nya adalah 4, bukan? Nah, bagaimana dengan Q? Nah, kita lihat di sini 15 itu sama dengan 3Q. Ya kan? 15 itu adalah 3Q. Kalau kita mencari Q-nya, maka ini 15 dibagi 3. Ya, berapakah Q-nya? Q-nya adalah 5. So, dari sini kita bisa tahu P dan Q-nya, yaitu 4 dan 5. Ini adalah jawabannya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 41, jika 9 pangkat X dikali B pangkat 2 dikali 7 pangkat Y, semuanya ini dipangkatkan 4, maka akan senilai atau sama dengan 9 pangkat 20 kali B pangkat Z kali 7 pangkat 8. Maka nilai X ditambah Y ditambah Z adalah berapa? So, dari soal ini kita harus mencari berapakah nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, kalau kita tulis kembali soalnya, artinya adalah 9 pangkat X kali 4. Berarti 9 pangkat 4X ini kita kalikan dengan B pangkat 2 kali 4, yaitu B pangkat 8. Kemudian 7 pangkat Y kali 4, berarti 7 pangkat 4Y. Nah, ini akan sama dengan 9 pangkat 20 dikali B pangkat Z, kemudian kita kalikan 7 pangkat 8. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, maka 4X itu akan senilai atau sama dengan 20.
Jadi 4x ini akan sama dengan 20. Maka berapakah nilai x-nya? X-nya ini adalah 20 dibagi 4. Ya kan? Berarti nilai x-nya ini adalah 5. Kemudian B pangkat 8 ini akan senilai dengan B pangkat Z. Dari sini kita tahu bahwa nilai Z-nya adalah 8. Kemudian 4Y ini akan senilai dengan 8. Nah, perhatikan 4Y ini akan senilai dengan 8, maka Y-nya ini adalah 8 dibagi 4, ya kan? Berapakah nilai Y? 8 dibagi 4 ini adalah 2. Jadi nilai Y-nya adalah 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X-nya 5, Y-nya 2, dan Z-nya adalah 8. Maka X ditambah Y ditambah Z, Z-nya adalah 8 ya. Nah, seperti ini. Maka ini hasilnya adalah, nah, kalian hitung dan kalian komen soal nomor 41 jawabannya apa. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 48. Nah, di sini 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 2, ini hasilnya adalah P pangkat 2. Nah, tentukan nilai P-nya berapa. Berarti dalam hal ini yang kita perlu pertahankan adalah pangkat 2. Ya kan? Pangkat 2. Berarti di sini 5 pangkat 2 sudah betul. Maka 2 pangkat 6 ini sama dengan 2 sebanyak 6 kan? Kalau kalian bingung, kalian buat seperti ini ya. 2 pangkat 6 ini adalah 2-nya sebanyak 6. Kemudian kita kalikan 5 pangkat 2, ini adalah P pangkat 2 ya. Nah, berarti kita pangkatkan 2. Kalau dia sebanyak 6, maka kita bagi 2, ini adalah 3 pengelompokannya ya. Jadi ini adalah 2 pangkat 3. Nah, artinya 2 pangkat 3 ini adalah 8 ya kan. 8 kali 8 kali 5 pangkat 2, ini adalah P pangkat 2 ya kan. Nah, berarti 8 kali 8 ini artinya adalah 8 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ini hasilnya adalah P pangkat 2. Maka berapakah P? P-nya ini adalah 8 kali 5, yaitu 40 pangkat 2. Berarti P-nya adalah 40. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Nilai Y yang memenuhi persamaan dalam kurung yang dipangkatkan 2 sama dengan 100 pangkat Y adalah, nah, di sini kita akan menyederhanakan menjadi bentuk berpangkat. Jadi kita lihat 8 ini kita bisa ganti menjadi 2 pangkat 3, bukan? Kemudian kita kalikan dengan 5 pangkat 3 ya, yang semuanya dipangkatkan 2. Ini hasilnya akan sama dengan 100 pangkat Y. Nah, karena pangkatnya ini sama, yaitu 3, maka kita bisa kalikan. Jadi 2 kali 5 ini adalah 10. Jadi ini adalah 10 pangkat 3 pangkat 2 akan sama dengan 100. 100 ini pun kita juga akan jadikan pangkat ya. Jadi 100 itu adalah 10 pangkat 2 yang dipangkatkan Y. Nah, seperti ini. 100 pangkat Y. Nah, seperti ini bukan? Maka ini kita ingat kalau dipangkatkan, maka ini adalah pangkatnya dikalikan, ya kan? 10 pangkat 3 kali 2. Gitu ya. Ini akan sama dengan 10 pangkatnya adalah 2, kita kalikan dengan Y. Nah, dari bentuk ini maka kita bisa coret yang sama, bilangan yang sama, yaitu 10 kita bisa coret, kemudian 2 kita juga bisa coret, menjadi kita tahu Y-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, kalau soal nomor 45, perhatikan pangkatnya ya. Karena ini pangkatnya sama-sama 10, berarti kita bisa sederhanakan bentuk 48 dibagi 8. Jadi 48 kita bagi 8, ini hasilnya adalah 6.
ya kan? Jadi ini 6 pangkat 10 itu akan sama dengan P pangkat 5, ya. Berarti 10 ini kita ganti dengan 5 kali 2, bukan? Nah, ini adalah P pangkat 5. Berarti apa yang sama di sini? Yang sama adalah pangkatnya. So, kita coret pangkat yang sama yaitu 5, kita coret menjadi nilai P-nya ini adalah 6 pangkat 2. Nah, berapakah 6 pangkat 2? 6 pangkat 2-nya ini adalah 36. So, jawabannya nilai P-nya adalah 36. Nah, demikian pembahasan untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe. Kita akan berlatih di latihan 1.3 ya pada video selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat tak sebenarnya. Seperti apa latihannya? Jangan lupa untuk subscribe. Oke? See you on the next video. Bye.